Kalau Amira sendiri gimana? Kalau ke mall boleh sama bunda. Oh, maksudnya sama bunda atau sama teman-teman? Tapi diizinkan sama bunda, oke. Kalau izin terus kalau teman-temannya jelas. Harus tahu sama siapa aja. Terus harus kenal, harus ada sosmednya atau nomornya. Oh gitu, harus gitu ya. Iya. Tapi sejauh ini Amira nyaman dengan perlakuan bunda begitu? Lumayan. Fix strike gitu. Oh gitu. Iya. Oh bunda tuh buat Amira tuh seperti apa sih? Maksudnya bagaimana sosoknya bunda? Seperti orang tua pada biasanya lah. Sahabat EJ, apa kabar semuanya? Hari ini cerah, ceria, seperti hati kamu pastinya. Apapun yang kamu lakukan hari ini, semoga menjadi inspirasi buat banyak orang. Ketemu lagi dengan saya, Tias Bintang, di acara EJ Talk, Wanita dan Ceritanya. Pada episode kali ini sangat spesial. Kalau yang kemarin-kemarin kita ngobrol dengan mama-mama yang hebat, dengan wanita-wanita tangguh, tapi kali ini ada yang spesial, kita akan interogasi. Gimana sih rasanya jadi anak-anak yang punya mama-mama yang strong, ya kan? Nah, sudah hadir bersama saya di sini Amira Kinara. Halo, Amira, apa kabar? Kamu udah pulang sekolah ya? Sudah. Setiap hari pulangnya sore atau ada waktu-waktu tertentu aja? Oh gitu, kelas berapa sekarang? Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP? Ya. Oh, kelas 2 SMP sebesar ini. Bukan sebesar, tapi tinggi. Berarti dari orang tuanya tuh membentuknya sudah sangat bagus sekali ya. Gimana, sibuk ya hari ini ya? Ya, lumayan. Capek nggak sih kalau sekolah dari pagi sampai sore? Capek. Capek, tapi happy dong? Happy lah udah sampai kelas 2 SMP ya nggak sih? Ya. Oke, terus kalau kesehariannya kamu siapin sendiri peralatan sekolah apa segala macam gitu atau dibantu mama? Siapin sendiri. Siapin sendiri. Wah, kayak dari bangun tidur gitu ya. Iya. Seragam apa gitu, sarapan gitu ya. Iya. Tapi mama hanya memberitahu, membimbing ya. Terus kalau di rumah suka ngobrol nggak sih sama mama? Manggilnya mama atau bunda? Bunda. Oh bunda, ya udah aku bilangnya bunda aja ya. Ya. Oh sama bunda tuh sedekat apa sih? Lumayan dekat. Suka cerita. Ya, cerita. Kalau cerita tentang apa? Ya, kasmaran. Tentang cinta-cintaan gitu? Iya. Oh iya? Gimana ceritanya? Waduh. Rahasia ya? Rahasia. Jangan dong, kan kita mau curhat-curhat di sini. Terus tapi kalau mama tuh enak diajak ngobrol? Enak. Maksudnya memang Amira senengnya ceritanya sama mama? Iya. Iya? Karena apa bisa ada taruh. Cerita apa aja? Iya, bisa cerita apa aja. Amira bisa cerita apa aja tentang sekolah, ya kan? Tentang moodnya pada hari itu, ya. Tentang cowok? Ya, kadang-kadang. Iya. Seru nggak sih mama kalau diajakin ngobrol tentang cowok atau jangan deh sekolah dulu, jangan deh masih banyak les gitu? Atau iya kak lanjutkan gitu? Enggak. Suruh fokus belajar dulu. Berarti nggak boleh pacaran? Nggak boleh. Berarti nggak usah cerita sama bunda kalau soal cowok. Iya. Iya. Oh iya. Jangan ya dong, nggak apa-apa. Apapun sih sebenarnya kalau kita merasa nyaman sama orang tua itu lebih enak kalau menurut aku. Karena orang tua adalah satu-satunya orang yang tidak membocorkan rahasia kita. Gitu. Pasti dia akan support selama itu. Tentang cowok beda lah. Gitu ya? Iya. Gimana sih responnya kalau tentang cowok? Disuruh fokus belajar dulu, jangan mikirin yang cinta-cintaan dulu. Sama sekali nggak boleh gitu? Nggak Boleh dong kalau flirting dikit gitu? Disuruh fokus belajar dulu. Oh gitu. Kalau udah bisa nyari duit sendiri baru boleh. Masih lama dong? Ya, masih lama. Tapi teman-teman semua baik ya di sekolah? Ya. Nggak ada pembulian, nggak ada geng-gengan gitu kan. Sekarang
zamannya begitu. Terus kalau hobinya Amira apa sih? Basket, berenang. Mama support ya? Bunda support ya? Sport. Suka anterin nggak? Kalau ya kadang dianterin. Kenapa suka hobi itu? Karena aku lebih suka olahraga daripada buang-buang waktu. Ya daripada buang-buang waktu yang lain lah, mending olahraga. Nyanyi gitu suka nggak? Nggak terlalu, soalnya suara aku jelek. Oh. Jelek atau enggaknya itu sebenarnya relatif toh, karena nyanyi itu bikin orang happy, termasuk sebenarnya olahraga juga bikin moodnya bagus ya. Iya. Iya, kenapa makanya kamu bisa tumbuh dengan baik karena senang olahraga. Iya. Kesukaannya apa sih makanannya? Wah, banyak. Oh banyak. Oke, yang paling favorit apa? Mungkin apa ya? Burger. Oke, burger ya. Ya, itu mah enak ya emangnya, apalagi ada satu merek burger yang enak banget tuh, udah pernah cobain pasti. Oke, sekarang kita ngobrol ya. Kalau tadi Amira bilang Amira suka curhat ke mama. Seberapa penting sih kehadiran mama, bunda di saat-saat Amira butuh bunda? Misalnya lagi bete sama teman, lagi bosen sama sekolah lah misalnya gitu. Seberapa pentingnya, aduh gue harus cerita nih sama bunda gitu kan? Penting banget. Kenapa? Kadang kalau misalkan ada teman yang nyebelin gitu, bikin aku bad mood lah seharian di sekolah, kadang kita ke bunda. Bun, misalkan begini-begini, pasti bunda ngeresponnya, ya udah kamu apa, mungkin diomongin dulu temannya gitu, kenapa kok bikin kamu kesel. Terus ya gitu deh. Pokoknya lebih prefer cerita ke bunda tentang teman. Oh gitu ya, karena lebih menenangkan. Iya. Menurut Amira, sosok bunda tuh gimana sih? Seperti apa gitu? Semerindukannya seperti gimana gitu buat kamu? Rindu banget. Rindu banget sih ya. Bener nih, bener ya. Jadi menurut Amira bunda tuh kayak gimana orangnya? Pahlawan. Wow, pahlawan dalam segala hal ya? Iya. Dia suka tolongin. Pokoknya bunda tuh selalu ada buat Amira di saat apapun. Iya, menyenangkan ya punya bunda yang bisa diajak ngobrol apapun kecuali cowok. Iya. Aku juga mau loh. Oke, pernah berselisih nggak sama bunda? Sering. Ceritanya gimana? Tentang mungkin tentang pelajaran atau enggak, mungkin yang hal yang bunda nggak suka. Tapi aku suka, tapi bunda nggak suka, jadi kadang suka sampai berantem. Oh iya. Iya. Maksudnya maksa atau bagaimana? Misalkan bunda nggak suka apa, kayak misalkan Contoh deh, Amira sukanya apa yang bunda nggak suka? apa ya? Mungkin waktu itu enggak sih, ini selisihnya biasanya gara-gara waktu ada kerkom tapi kegiatannya malam. Kurang setuju lah gitu. Karena diadakannya malam. Malam. Amira, kita minum dulu yuk biar ngobrolnya lebih asik. Oke. Minum ya, sahabat EJ. Manis ya? Ya. Semanis aku. Amira, kalau sehari-hari gitu kan, bunda tuh seberapa pentingnya buat Amira? Lumayan penting. Lumayan aja gitu ya, so-so ya? Cukup lah. Sangat nggak? Sangat penting? Sangat penting. Sangat penting ya, karena gimana? Kalau bunda tuh Bisa jadi teman curhat, jadi teman sehari-hari juga. oh gitu, teman ngobrol sih yang penting ya. Iya. Karena kan nggak semua orang bisa dipercaya ya kalau kita ngobrol. Iya. Dan tidak semua orang bisa mendengar. Betul. Karena fungsinya orang curhat itu adalah sebenarnya kita butuh didengar, bukan untuk di argumen, bukan untuk diberi masukan gitu ya. Sebenarnya karena curhat tuh bisa melegakan hati. Bunda tuh orangnya sportif nggak sih? Maksudnya kalau Amira curhat nih, di sisi Amira merasa benar, tapi ternyata bunda mempunyai pendapat yang berbeda gitu. Tapi dia sportif nggak? Ya, sportif. Contohnya gimana? Pernah punya kasus-kasus yang agak berselisih gitu nggak sama bunda? Wah, banyak sih. Banyak ya? Ya, ada. Kadang kalau misalkan bunda nggak cocok sama pilihan aku, kadang juga sampai berselisih. Oh gitu. Ya, Tapi pada akhirnya terserah Amira. sama aku.
Terus ya karena bunda kan memberi pandangan lain gitu kan, supaya Amira punya banyak pertimbangan sebelum memutuskan sesuatu. Sebenarnya sih bunda kan ini mungkin ngajarin gitu loh, ngajarin gimana cara kamu mengambil keputusan gitu. Kalau teman-teman asik-asik ya? Asik. Ya. Nggak ada yang ada beberapa. Oh gitu-gitu. Oh iya. Tapi nggak ada pembulian, nggak ada apa yang iseng gitu, ada nggak sih? Gak ada sih. Gak ada yang iseng ya? Baik-baik ya temannya? Baik, soalnya kan temannya sama satu kelas gak ada beda-beda. Oh gitu. Tapi satu sekolah kenal dong? Wah, kenal. Kenal ya? Terus pergaulan zaman sekarang, itu kan Amira tahu sendiri lah ya, yang kayak anak-anak seumuran Amira gitu kan, bisa boleh party atau boleh ke mall dengan teman-temannya, boleh nonton bareng apa segala macem gitu kan. Kalau Amira sendiri gimana? Kalau ke mall boleh sama bunda. Oh, maksudnya sama bunda atau sama teman-teman? Tapi diizinkan sama bunda. Oke. Kalau izin terus kalau teman-temannya jelas. Harus tahu sama siapa aja. Harus kenal, harus ada sosmednya atau nomornya. Oh gitu, harus gitu ya. Iya. Tapi sejauh ini Amira nyaman dengan perlakuan bunda begitu? Lumayan. Strike parent. Oh gitu. Iya. Oh, bunda tuh buat Amira tuh seperti apa sih? Maksudnya bagaimana sosoknya bunda? Seperti orang tua pada biasanya lah. Oh gitu. Nggak terlalu ngengkang, tapi ngizininnya yang harusnya yang jelas gitu. Nggak, kalau misalkan nggak jelas bunda nggak bakal ngizinin. Oh gitu. Berarti memang memang membimbingnya tuh memang betul-betul ya sesuai dengan umurnya Amira gitu. Ada kenangan manis nggak sama bunda waktu apa gitu yang bikin Amira, aduh makasih ya bunda, kalau nggak ada bunda tuh aku nggak tahu tuh gimana gitu? Mungkin pas me time. Oh, me time. Kamu suka me time sama bunda? Suka. Oh iya, ngapain aja kalau me time? Kadang dia suka ngajak ke salon. Oh gitu. Terus kadang kalau misalkan lagi butuh curhatan, biasanya kan aku kan nggak pernah curhat sama teman, jadi aku curhat sama bunda. Bunda suka curhat nggak sama kamu? Ya jarang sih. Gitu ya? Tapi biasanya curhat tentang pekerjaan atau kan misalkan lagi jenuh ngajak ngobrol. Tapi maksudnya ngobrol aja gitu sama bunda? Iya, ngobrol aja. Terbuka biasa. ya? Iya. Sweet banget sih hubungannya. Tapi ada nggak sih momen-momen tertentu yang Amira suka kesel gitu sama bunda? Ada pasti. Oh ada ya? Sampai segimananya gitu keselnya? Kadang kesel banget tapi dipendam aja. Kan suka curhat sama bunda, kalau kesel harusnya diungkapkan dong ke bunda. Nggak pernah. Nggak pernah? Kenapa? Takut dimarahin? Keselnya tuh kesel yang harusnya nggak aku tahu. Aduh. Nggak apa-apa dong sayang. Boleh cerita nggak? Hah? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa dong, kan sebenarnya kita perlu tahu gitu apa yang menjadi sesuatu yang mengganjal di hati kita gitu. Itu yang mungkin nggak bisa kita utarakan ke siapapun, even ke bunda gitu. Tapi kalau itu yang menjadi ganjalan buat Amira, itu harus dilepaskan. Sesebel-sebelnya, sekesel-keselnya Amira sama temen, bahkan sama bunda sendiri, itu baik untuk kesehatan mental kita kalau kita bicarakan. Mungkin ya, kadang-kadang Amira boleh kayaknya kalau marah ke bunda untuk sesuatu yang memang Amira tidak bisa kontrol emosinya, itu nggak apa-apa. Bunda, aku nggak suka bunda begini, aku tuh senangnya begini bunda gitu. Itu mungkin akan baik gitu untuk di sharingkan gitu, sehingga karena kalau Amira, menurut aku ya, kalau Amira memendam sesuatu yang Amira nggak mau ceritain ke siapapun, tetapi itu menjadi tekanan buat Amira, itu nggak baik sayang gitu. Jadi
bicara harusnya tidak menyakitkan ya. Bicaralah setulus-tulusnya, sejujur-jujurnya, walaupun itu menyakitkan, tapi bisa selesai di situ masalahnya. Gitu. Kan suka happy-happy kan sama Bunda? Suka. Nah, lebih banyak happy-happynya atau suka sedih misalnya, atau suka kesel sama Bunda gitu? Kadang happy. Kadang happy. Menurut Amira, Bunda tuh kayak gimana sih sosoknya Bunda? Yang apa? Ibu yang tangguh. Oh, ibu yang tangguh ya. Dia baik ya sama anak-anaknya. Sangat bertanggung jawab. Iya. Terus Amira tuh mencontoh Bunda dari apanya? Aku tuh suka deh kalau Bunda begini. Aku tuh suka deh kalau Bunda lagi dandan misalnya. Aku tuh suka deh kalau Bunda lagi ngajarin aku apa gitu. Bunda sabar orangnya. Oh, Bunda sabar orangnya. Oh, dalam semuanya buat anak-anaknya dia paling sabar ya. Walaupun anak-anak nakal. Anak-anaknya nakal nggak sih? Atau Amira yang suka bikin kesel Bunda nih? Enggak. Ya kadang-kadang lah ya. Itu mah normal lah sebagai hubungan ibu sama anak gitu. Ya. Terus kenapa Amira sedih? Kan Bundanya paling sabar loh. Sudah bisa merawat dan mendidik Amira sampai sebesar ini. Jadi anak baik. Maaf sayang, ada tisunya. Gitu. Terus Amira mau, misalnya ada Bunda di sini atau Bunda lagi nonton tayangan ini, mau bilang apa sama Bunda? Sebentar. Saya itu Nggak apa-apa. Amira sayang ya sama Bunda ya? Sayang banget ya? Nggak apa-apa nak. Sahabat EJ, bagi kita sebagian besar orang tua, terutama ibu, bukan pekerjaan yang mudah untuk mengontrol, memaintain perasaan dan mental anak-anak kita. Karena apa? Karena zamannya berbeda, generasinya berbeda. Tentu kita juga tidak bisa memaksakan keinginan kita sebagai orang tua, apa yang menurut kita benar, kita paksakan kepada anak. Dimana zamannya berbeda, generasinya berbeda, gaya hidupnya juga sudah berbeda. Begitu. Jadi inilah yang menjadi PR buat ibu-ibu yang memiliki anak-anak, terutama anak di masa pertumbuhan yang menuju ke dewasa ya, dari remaja ke dewasa. Itu rasanya perlu sangat hati-hati dalam menyikapi, dalam menghadapi putra dan putri di masa-masa itu. Karena di masa-masa itulah yang menentukan bagaimana tumbuh kembang mental si anak ke depannya, dewasanya nanti seperti apa, bagaimana cara dia mengambil keputusan, bagaimana cara dia bersikap hidup dalam masyarakat, itu ditentukan dari keluarga. Karena pendidikan dasar dari kepribadian seseorang itu berawal dari keluarga. Seperti Amira, aku ngerti kenapa dia sampai begitu terharu ketika dia akan menyampaikan perasaannya untuk ibundanya. Karena masing-masing ya, yang aku lihat, masing-masing mempunyai keterikatan emosional yang sangat kuat melalui berbagai peristiwa, melalui keseharian yang dilalui. Tapi disitulah bentuk keterikatan antara ibu dan anak. Jadi sekesel-keselnya ibu dan anak, anak dan ibu, semarah-marahnya anak kepada ibu, ibu kepada anak. Tapi kembali lagi, yang dibutuhkan, yang dicari ketika kita anak menghadapi masalah, kita larinya hanya ke keluarga, terutama ke ibu. Makanya kenapa Amira begitu terharu, jadi aku rasa memang karena dia
sayang banget ya sama bundanya ya. Mau bilang apa sayang? Makasih udah menjaga aku sampai gede. Sampai gede. Terima kasih. Sahabat EJ, tidak mudah untuk seorang anak di generasi sekarang untuk mengucapkan terima kasih kepada orang tuanya, terutama kepada ibu. Karena sentuhan-sentuhan emosional yang diberikan orang tuanya terhadap anaknya, itulah yang membuat anak selalu kembali kepada orang tuanya. Apapun masalah yang dia hadapi di luar, apapun kejadian, peristiwa, atau kerasnya pergaulan di luar sana, dia akan selalu kembali kepada ibunya ketika jalinan emosional sudah terjalin dengan kuat. Oke, Amira, happy dong. Iya, gak apa-apa sayang. Oh, kamu tanya? Gak apa-apa. Oke, makasih ya Amira udah datang ke sini. Tetaplah menjadi anak yang hebat buat kedua orang tua. Masih sedih? Kalau masih sedih kita minum dulu supaya lebih tenang ya. Sahabat aja, kita minum dulu ya. Makasih ya Amira udah main kesini, udah ngobrol. Pokoknya Amira harus tetap semangat. Apapun yang terjadi di pergaulan di luar sana, Amira harus ingat ada orang tua yang selalu melindungi. Ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya ternyata bunda orangnya kadang-kadang galak, orangnya kadang-kadang nyebelin, ribet apa segala macam, percayalah, nanti Amira akan merasakan manfaatnya dari si kebawelan-bawelan bunda itu nanti kalau sudah besar. Kalau Amira sudah mandiri, kamu akan bisa mandiri sebagai wanita. Ya? Semangat sayang. Yang penting harus bahagia. Salam ya buat bundanya ya. Jangan lupa tolong sampein pesan ke bundanya harus tetap galak. Ketawa dia. Oke, sahabat EJ, inilah perbincangan menarik kita dengan remaja yang sedang tumbuh di usianya dengan perkembangan zaman yang sebegitu pesatnya. Untuk wanita-wanita di luar sana, ibu-ibu perkasa, ibu-ibu tangguh, banyak-banyak ngobrol sama anaknya supaya kita mempunyai jalinan yang erat dengan putra-putri kita. Supaya apa? Anak-anak kita mempunyai mental yang kuat. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan saya dengan Amira. Jangan lupa terus saksikan episode-episode berikutnya di EJ Talk, wanita dan ceritanya. Harus bahagia ya wanita-wanita hebat, karena bahagia itu kita yang tentukan, bukan orang lain. Sampai jumpa. Hope your happiness.